Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi tentang ciri-ciri cowok PHP, pemberi harapan palsu. Dan doa saya, apa yang coba saya sharingkan ini dapat membantu teman-teman muda sehingga engkau tidak terjebak di area ini. Dan sebelum kita bahas, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke. Nah, kenapa saya share ini dan kenapa saya tahu? Karena saya juga dulu pernah lakukan ini. Saya PHP-in cewek waktu saya semester 1 apa 2 ya, waktu kuliah. Saya tahu kalau saya tidak suka sama dia, tapi saya ngomong ke dia dengan kata-kata janji-janji manis seolah-olah saya suka padahal tidak suka. Dan saya tahu apa yang saya lakukan itu tidak baik. Itu dulu zaman saya kuliah. Nah, dari situ saya dapat menyimpulkan cowok yang PHP adalah cowok yang berkarakter buruk. Karena apa? Sebenarnya dia nggak suka, tapi dia menggantungin perasaan orang. Dan cowok model begini tidak pantas dijadikan pacar, apalagi dibawa ke pernikahan. So, teman-teman muda, bijaksanalah untuk bisa melihat ini. Karena saya dapati cowok PHP itu sifatnya ini ya, mendua, tidak jelas dan tidak memiliki pendirian, tidak memiliki prinsip hidup. Jadi teman-teman bisa lihat dia ya, tidak jelas, tidak punya pendirian, dan prinsip hidupnya juga tidak jelas. Itu yang mengakibatkan kenapa dia bisa PHP, selain hatinya tidak baik. Cowok PHP ujungnya sama kayak saya dulu, ujungnya akan menimbulkan kekecewaan terhadap si cewek tersebut. Karena apa? Kita PHP-in bertahun-tahun, ternyata kita jadinya sama orang lain. Dia sampai sekarang masih menunggu. Nah, jadi sebenarnya sangat-sangat gak baik ya. Ini sifat yang sangat buruk. So, saya coba ngebahas ciri-ciri cowok PHP itu, pemberi harapan palsu itu seperti apa. Ada beberapa hal yang coba saya bagikan, dan please teman-teman cewek yang mendengar ini, bukalah hatimu dan bukalah pikiran, dan please beranilah mengambil sebuah keputusan. Oke? Yang pertama, ciri-cirinya begini. Kenalan sudah lama, sama seperti saya dulu. Kenalan udah lama, bahkan bertahun-tahun. Bilangnya suka, namun jadiannya sama orang lain. Nah, ini ciri-ciri yang begini yang mesti bisa dideteksi. Nah, kemarin saya ada konseling satu cewek ya, nggak tahu dia nonton ini apa tidak, dari Manado. Dia dekat sama cowok bertahun-tahun, dan cowok itu bilang suka sama dia ya, bertahun-tahun, kalau nggak salah sampai 5 tahun cowok itu dekat sama dia bertahun-tahun, dan cowok itu bilang suka sama cewek ini. Dan cewek ini setia menunggu, dan dia tidak ada pacaran dengan siapapun. Dia menunggu si cowok ini. Dan apa yang terjadi? Selama 5 tahun cowok itu sudah 2 kali berpacaran dengan orang lain. Nah, ini yang saya bilang PHP. Dia bilang suka ke dia, tapi jadinya sama orang lain. Nah, ini perhatikan baik teman-teman muda. Dia bilang suka, dalam waktu sudah lama, hanya suka, ngomong janji manis, kata-kata manis, tapi tidak ada satu tindakan yang nyata. Ini yang disebut dengan PHP,
pemberi harapan palsu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberi kata-kata manis, janji-janji manis, namun prakteknya nol. Sama seperti cewek yang saya sampaikan tadi. Kalau kata-kata cowok itu manis banget, meyakinkan, tapi realitanya tidaklah demikian. Hanya sebatas omongan, hanya sebatas kata-kata, prakteknya nol. PHP. Bagi saya, cowok demikian kurang ajar ya, tidak baik. Yang ketiga, ini yang paling bisa kita deteksi. Yang ketiga adalah dia mengulur-ulur waktu dengan alasan ini, alasan itu. Mengulur-ulur waktu dalam waktu yang sangat lama. Dan dia terlalu banyak alasan. Orang-orang begini tidak jelas. Tidak jelas. So kalau teman-teman cewek, ada cowok yang dekat sama kamu dalam waktu lama, tidak ada kejelasan, tapi dari mulutnya dia ngomong suka, dari mulutnya dia ngomong dia simpati, dari mulutnya dia ngomong dia senang, tapi tidak ada tindakan, omong kosong. Ya, dari mana saya tahu? Saya lakukan itu dulu. Ya, yang keempat, tanda cowok PHP ke kamu. Yang keempat adalah omongannya memberi semacam gambaran. Ya, jadi kalau dia ngomong itu, dia memberi semacam gambaran bahwa dia itu benar-benar ada rasa suka ke kamu. Kayak ada semacam rasa sayang, rasa cinta. Pokoknya dia kasih semacam gambaran dan kamu seolah-olah bisa menggambarkan. Dan apa yang dilakukan sama seperti saya dulu untuk menggambarkan bahwa saya itu seolah-olah suka. Saya itu teleponan ya, terus kemudian chatting, dan itu juga teleponannya sekedarnya ya, terus chattingnya juga ya sekedarnya, terus kadang-kadang juga ketemu juga sekedarnya. Supaya apa? Supaya cowok tersebut memberikan gambaran ke kamu bahwa sebenarnya dia itu semacam atau seolah-olah dia itu ada rasa ke kamu, padahal omong kosong. Karena apa? Dari mana saya tahu? Bertahun-tahun tidak ada satu tindakan yang nyata, dan lebih parah, dia jadiannya sama orang lain. Itu yang bagi saya kurang ajar banget loh. Itu yang tidak baik. Itu tidak baik. Ya. Nah, teman-teman cewek, mengapa ia lakukan itu ke kamu? Kenapa ia lakukan itu ke kamu? Sampai bahkan bertahun-tahun. Apakah teman-teman cewek gak pernah merenung ini? Kenapa dia lakukan ke aku? Dan kenapa sampai bertahun-tahun? Sorry ya, saya mesti jujur. Teman-teman cewek, kamu nggak tahu saya apakah kamu terlalu polos sehingga kamu gampang dibodohin. Sorry, saya harus ngomong itu karena ini sudah bertahun-tahun dan kelihatannya kamu terlalu lugu, terlalu polos, dan terlalu bermain di perasaanmu. Makanya saya selalu bilang ke cewek-cewek, hidup itu karena iman. Jangan dikontrol oleh perasaan. Kalau tidak, kamu akan bermain-main di area itu dan tidak ada kejelasan. Ya, so kenapa dia lakukan bertahun-tahun tidak ada kejelasan? I'm sorry to say, kamu mudah dibodoh-bodohin. Itu realitanya. So ini yang jadi catatan. Kalau dia benar-benar suka, benar-benar cinta, benar-benar sayang sama kamu, maka seharusnya dia tidak mengulur-ulur waktu,
dalam waktu yang lama. Sama halnya kalau kita sedang jatuh cinta dengan seseorang ya, apalagi anak-anak remaja ya, ketika dia sedang jatuh cinta, dia cepat banget tuh nembak. Padahal sebenarnya kan butuh proses, tapi dia cepat banget nembak. Kenapa? Karena dia betul-betul suka. Nah ini dia bilang suka ke kamu sampai bertahun-tahun, dia nggak ada eksekusi, nggak ada nembak. Itu yang disebut dengan PHP, pemberi harapan palsu. So, pelajari itu. Kemudian, kalau dia benar-benar suka, benar-benar sayang sama kamu, maka dia akan memperjuangkan hubungan kalian. Dia akan memperjuangkan kamunya. Dia nggak sia-siain. Istilahnya begini. Kalau dia benar-benar suka, benar-benar sayang, dia itu kayak ada semacam rasa ketakutan kalau nanti orang lain duluan nembak kamu, atau kalau orang lain duluan jadian sama kamu. Jadi dia itu kayak cepat-cepat. Nah, kalau dia benar-benar suka sama kamu, maka dia akan memperjuangkan kamu dan tidak membuang-buang waktu. Kalau dia benar-benar suka. Tapi kenapa kamu diulur-ulur dalam waktu yang lama? Tidak ada semacam rasa ketakutan. Karena dia PHP-in kamu. Kemudian, kalau dia benar-benar suka sama kamu, seharusnya kalian udah lama jadian. Ya sama seperti cewek yang saya cerita tadi. Sampai 5 tahun. Katanya sampai akrab. Dan bahkan kalau telepon, pokoknya kata-kata rohani. Tapi realitanya dia jadian, si cowok itu jadian 2 kali, bayangin, sampai 2 kali jadian dengan orang lain. Nah, ini kan yang disebut dengan PHP. Parah banget. Nah, apa yang harus dilakukan kepada cowok yang PHP? Hanya ada 2. Dan dengarkan saya baik teman-teman cewek, hanya ada 2 ketika kamu berjumpa dengan cowok yang PHP. Yang pertama, tegas ke dia supaya waktumu tidak semakin lama terbuang. Tegas ke dia, jujur ke dia, ingatkan dia supaya dia berubah. Bilang ke dia, kamu ini cowok, harus gentleman. Kalau kamu suka sesuatu, perjuangkan. Kalau tidak, kamu akan kehilangan dan kamu akan menyesal. Ingatkan dia. Kadang-kadang cowok mesti ditegasin supaya jangan pelin-pelan. Dan sebaiknya jangan menikah, jangan berpacaran dengan cowok yang pelin-pelan, berbahaya. Dan yang kedua, bagaimana kalau kamu berjumpa dengan cowok yang PHP-in kamu? Yang kedua adalah, kalau dia tidak berubah, kamu udah ngomong, kamu udah tegasin, kalau dia tidak berubah, maka pesan saya, segera tinggalkan dia. Bilang ke dia, goodbye sayang, selamat tinggal. Ya, orang-orang yang tidak jelas, membuang-buang waktumu dan sifatnya merugikan, segera tinggalkan supaya waktumu tidak terbuang dengan sia-sia dan supaya kamu tidak sakit hati. Ya, kamu benar-benaran sayang, benar-benaran cinta, tapi dia jadiannya sama orang lain. Sakit hati kamu. So itu yang perlu teman-teman renungkan ya. Sekali lagi, sebelum saya tutup ini, jadilah wanita yang tegas, wanita yang berani mengambil sebuah keputusan, supaya kamu layak mendapatkan pria yang terbaik, dan supaya kamu tidak di PHP-in. Ya, ini yang boleh saya bagikan teman-teman cewek. Jadilah perempuan yang tegas dan jadilah perempuan yang berani dalam kehidupan, sehingga engkau tidak dipermainkan. Ini yang boleh saya sampaikan. Dan apabila teman-teman terberkati, boleh di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. God bless you.